Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik, anak-anak sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat di mana kita dapat menjalankan ibadah puasa. Semoga hari-hari yang belum kita jalani Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian sehingga kita dapat menunaikan puasa itu secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak ibu yang saya muliakan, anak-anak sekalian, sebenarnya kita diperintahkan agar ketika kita meninggal dunia nanti bisa membawa ketakwaan, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat yang ketiga Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggal dunia, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau muslim. Nah, para jamaah yang saya muliakan, setiap tahun kita diberikan tamrinat, pelatihan oleh Allah agar ketika kita hidup ini selalu bisa menjadi seorang muslim dengan senantiasa bertakwa. Nah, para jamaah, kita mungkin bertanya-tanya, kita ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori orang yang bertakwa atau belum? Untuk bisa menjawabnya, mari kita lihat apa yang pernah dinyatakan oleh sahabat Ali. Sahabat Ali memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri yang pertama, al-khawfu minal jalil. Nah, nanti kita lihat ini, diri kita ini sudah memiliki ciri itu atau belum. Artinya dia memiliki rasa takut kepada Tuhannya. Al-jalil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bertakwa itu akan senantiasa takut kepada Allah. Maka kita dilatih takut pada Allah itu dengan cara berpuasa. Walaupun ada orang yang tetap nggak makan, nggak minum, ya, nggak ada orang nggak ada orang itu tetap nggak makan, nggak minum, tetap berpuasa. Nah, sebenarnya begitu, orang yang takut pada Allah itu enggan melaksanakan hal-hal yang dosa itu, enggan. Maka Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya puasa itu sebenarnya bisa membentuk diri seseorang itu takut kepada Allah. Takut dalam hal ini enggan
untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang. Ya, itu yang pertama, ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, para jamaah yang saya muliakan, yaitu wal amalu bitanzil. Dia itu beramal dengan at-tanzil, dengan berpedoman kepada Al-Qur'an. Segala macam bentuk perbuatannya, amalnya itu berlandaskan kepada at-tanzil, yaitu Al-Qur'an. Itu ciri kedua. Kemudian ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa, wal qanaatu bil qalil. Qanaah itu kalau bahasa saya nerimo ing pandu, menerima pemberian dari Allah bil qalil, walaupun sedikit. Nah, ini artinya munculnya syukur nanti. Para jamaah yang saya muliakan, kan ada orang ya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang diberi rizki Allah 1000, ini ibaratnya ini, bersyukur dia. Itu artinya qanaah, dia menerima, dikasih 1000, alhamdulillah. Apalagi dikasih 5000, apalagi suatu ketika dapat 10.000. Tapi ada orang yang sudah dilatih melalui puasa bertahun-tahun, cuman enggak nerima terus, kurang terus. Dikasih rezeki oleh Allah 1.000.000, kurang. Besoknya karena usaha kerasnya diantaranya melalui wasilah usaha keras, Allah kasih 2 juta, masih merasa kurang. Dan suatu ketika diberi Allah Subhanahu wa ta'ala 10 juta, kurang juga. Bagi orang yang sudah dilatih takwa melalui puasa. Nah, puasa ini sebenarnya kan menyadarkan manusia yang kamu perlukan itu sebetulnya hanya seteguk air sama sepotong kue. Ya, coba ya anak-anak sekalian, kayak saya waktu kecil, saya itu pengalaman. Waktu kecil itu siang hari atau bahkan dari pagi itu kalau ada mangga, diambil, taruh. Lihat jambu, diambil, taruh, disimpan. Nanti ibunya pulang dari pasar beli cendol, ambil, taruh. Ada kerupuk, ada cendol, ada buahnya, ada mangga, ya, ada jambu, macam-macam ya. Kayaknya nanti setelah buka itu langsung mau disantap semua kan ya, gitu kan ya. Anak-anak gitu enggak? Iya ya, karena bapak dulu pernah kecil. Begitu nanti minum air segelas, rasanya udah kenyang ya. Nah begitu, sebenarnya dengan dilatih melalui puasa, bahwasanya bisa merasakan kalau tadinya kehausan, kelaparan itu seolah-olah mau makan sebanyak-banyaknya, tapi ternyata setelah minum 1 teguk air, makan 1 sendok atau 1 potong kue, ternyata dia sudah puas. Nah itu namanya wal qanaatu bil qalil. Jadi puasa sebenarnya melatih supaya menjadi takwa, dan orang yang bertakwa itu menerima pembagian dari Allah walaupun hanya sedikit. Ya, kemudian yang terakhir, yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Wal isti'dadu, dan selalu menyiapkan liyaumir rahil, menyiapkan diri bekal untuk hari peralihan. Hari peralihan yang dimaksudkan di sini itu adalah hari akhir. Ada peralihan antara dunia ya beralih ke alam barzah, ditandai dengan kematian. Dari alam barzah beralih ke alam akhirat yang ditandai dengan yaumul pas, ya, ada hari kebangkitan ya. Jadi para jamaah yang saya muliakan, nah bekal kita untuk hari akhir itu adalah bekal ketakwaan. Jadi orang yang
menyadari akan nanti ada hari kebangkitan, akan ada hari akhirat, ia akan menyiapkan hari akhir dengan persiapan-persiapan yang cukup, ya. Demikian para jamaah yang saya muliakan, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwa orang yang bertakwa itu memiliki ciri satu, takut kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan berlandasan Al-Quran. Yang ketiga, menerima walaupun pemberian Allah cuman sedikit. Yang keempat adalah menyiapkan diri untuk hari akhir. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi kriteria 4 itu, sehingga kita nanti menghadap Allah dengan gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.